Sekarang Mekah sudah megapolitan, sudah luar biasa. Bahkan Ka'bah kalah dengan hotel tinggi. Saya bertanya dalam hati, apakah pantas rumah Allah dikalahkan oleh hotel-hotel bertingkat di kanan kirinya? Ini yang terjadi Bapak Ibu. Aura Masjidil Haram yang indah tertutup oleh hotel-hotel berbintang yang ada di sekelilingnya. Ini tanda-tanda kiamat telah dekat, kata Rasulullah SAW. Malaikat-malaikat kecil ini dia paham, burung saja paham siapa teroris yang sesungguhnya. Masa manusia tidak bisa membedakan mana teroris yang sesungguhnya di muka bumi? Dirobek benderanya. Ini bangsa yang tidak berhak tinggal di muka bumi, kata burung ini. Begitu pula dengan burung yang satu ini, Bapak. Dia berani menurunkan bendera biadab bangsa teroris di muka bumi. Insya Allah pemimpin dunia Islam sudah ada sekarang. Tinggal nunggu Allah islahkan nanti di tanah suci Mekah. Bahkan para habaib kita, Syekh Muhammad Ismail Zain Al-Yamani, beliau sudah meninggal dunia. Beliau mimpi sebelum wafat bertemu Rasulullah SAW. Begitu pula Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Hasani. Bahkan guru beliau Syekh Utsman mendapatkan kasyaf bertemu Rasulullah. Rasulullah bersabda, Indonesia adalah saudara-saudara kalian yang akan membebaskan Palestina. Inilah Mekah hari ini. Namun Mekah hari ini nampaknya Rasulullah tidak suka. Kenapa? Mulai muncul gedung-gedung bertingkat. Bahkan sedih Bapak Ibu. Baru 2 minggu yang lalu kami berada di tanah, pulang dari sana bersama istri. Ya, sedih saya ke sana. Sudah 4 tahun, hampir 5 tahun kami tidak berangkat ke tanah suci Mekah sejak COVID-19. Begitu kemarin saya ke tanah suci Mekah, sedih. Kenapa? Dari hotel tempat saya menginap bersama istri tidak terlihat Masjidil Haram, tertutup sama hotel-hotel. Sedih saya Bapak Ibu. Sekarang Mekah sudah megapolitan, sudah luar biasa. Bahkan Ka'bah kalah dengan hotel tingginya. Saya bertanya dalam hati, apakah pantas rumah Allah dikalahkan oleh hotel-hotel bertingkat di kanan kirinya? Ini yang terjadi Bapak Ibu. Aura Masjidil Haram yang indah tertutup oleh hotel-hotel berbintang yang ada di sekelilingnya. Ini tanda-tanda kiamat telah dekat, kata Rasulullah SAW. Betulkah demikian? Ya Bapak Ibu. Suatu hari Rasulullah SAW berkumpul bersama para sahabat. Di tengah-tengah mereka ada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, "Ittala alaina rajulun." Tiba-tiba datang seorang laki-laki kepada kami, syadidu bayadis thiyab, putih cemerlang bajunya. Syadidu sawadi sya'ar, hitam mengkilau rambutnya sebahu. Wala nura min athari safar. Kami tidak melihat ada bekas perjalanan jauh di wajahnya. Gak ada keringat sedikit pun. Bersih wajahnya. Wala na'rifu min ahadun man huwa. Seorang pun di antara kami tidak ada kenal siapa laki-laki ini. Tiba-tiba datang masuk duduk di depan Rasulullah SAW. Meletakkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah SAW. Wa yadau yadai fawqa fahzain Nabi. Lalu meletakkan kedua telapak tangan dia di atas paha Nabi SAW. Dan bertanya, Ya Rasulullah, akhbirni anil iman. Beritahukan kepadaku apa itu iman. Dijawab dengan rukun iman yang... Ada berapa rukun iman Bunda? Di Palembang ada berapa? Di Bandung rukun iman ada 6. Di sini ada berapa? Oh sama ada 6. Antu amina billah wa bi malaikatihi wa bi kutubihi wa li nabihi wa rasulih wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarri. Sadaqta ya Muhammad. Benar Anda Muhammad. Fa ajibna lahu, kata Umar, kami heran dia bertanya kau membenarkan. Ini ngetes sama Rasulullah ini. Orang nanya itu enggak tahu, ini malah membenarkan. Berarti dia tahu ini. Kenapa nanya? Kata Umar. Lalu bertanya lagi dia kepada Rasulullah, akhbirni anil Islam. Beritahukan padaku apa itu Islam. Dijawab Rasulullah 5. Rukun Islam ada 5. Betul ya? Di Bandung ada 5 rukun Islam. Di Palembang? Oh ada 6. Oh ada 6. Nambah 1 di sini. Bu, rukun Islam ada berapa Bu? Sejak kapan ada 6? Ada 5. Anta syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita man istata'ta ilaihi sabila.
Sadaqta ya Rasulullah, benar Anda ya Rasulullah. Yang ketiga, pemuda ini, laki-laki ini bertanya, akhbirni anil ihsan, beritahukan padaku apa itu ihsan. Ada Bang Ihsan di sini? Tolong jawab. Oh, udah pulang. Tolong tanyakan sama Bang Ihsan. Ada pertanyaan. Apa itu ihsan? Rasulullah SAW menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak melihat Allah, yakini Allah melihatmu. Nah, ini ihsan. Merasa ketika kita ibadah solat dilihat Allah, sehingga kita takut kalau kita salah dalam solat. Itu ihsan namanya. Dan ihsan ini berbanding lurus dengan akhlakul karimah. Adab kita kepada Allah, adab kita ketika beribadah, itu ihsan. Yakin Allah melihat kita. Nah, yang keempat, laki-laki ini bertanya, mata taqumus sa'ah, kapan kiamat terjadi? Giliran ditanya kapan kiamat terjadi, Rasulullah tersenyum. Mal mas'ulu bi'alam min as-sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya kita sama-sama enggak tahu, Mas Bro. Aku enggak tahu, kamu juga enggak tahu. Tidak ada yang tahu kapan kiamat terjadi kecuali Allah. Yang Rasulullah tahu sedikit tentang kiamat, itu pun dari Allah. Yang pertama, kiamat akan terjadi hari Jumat. Kiamat akan terjadi hari? Sekarang hari apa? Hari Kamis. Besok. Innalillahi. Apa besok kiamat terjadi? Besok kan hari Jumat. Sudah siap Bapak Ibu? Kata Rasulullah, kiamat terjadi hari Jumat. Besok Jumat. Sudah siap? Jumat kapan Ustaz? Enggak tahu saya. Yang kedua, kiamat akan terjadi waktu subuh, ketika manusia terlelap tidur, tidak lagi ada orang mengumandangkan azan. Nah, di waktu subuh dan ketika tidak lagi terdengar suara azan. Ya, kasih tahu nih sama pejabat. Ada pejabat yang berani melarang azan pakai speaker ke masjid. Nah, kalau ada pejabat di tanah air kita melarang azan dikumandangkan pakai speaker, kita doakan itu pejabat kiamat duluan. Amin. Kemudian kiamat akan terjadi ketika Quran sudah tidak ada lagi di muka bumi. Tidak ada. Quran itu kalam suci. Kiamat itu azab terburuk. Dan yang menyaksikan kiamat makhluk yang terburuk. Gak mungkin kalam suci Allah terkena azab. Tidak. Maka sebelum kiamat Al-Quran dicabut dulu dari muka bumi. Saya bersyukur kalau masih ada orang baca Quran. Karena akan tiba saat nanti Quran gak ada di muka bumi. Sampai orang yang sholat pun lupa dengan Quran. Rakaat pertama masih hafal karena Allah belum mencabutnya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aman. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Aman. Rukuk. Bangun dari rukuk sujud, dah giliran rakaat kedua, Allah sudah mencabut Quran dari ingatannya. Allahu Akbar. Lupa imamnya sama Quran. Allah mencabut Quran dari orang yang beriman. Yarfa'ullahu al-Qur'ana min zahril insan. Allah mencabut Quran dari muka bumi, bahkan dari ingatan manusia. Imamnya lupa. Makmumnya kesel, kok imam diam aja ini baru satu rakaat. Allahu Akbar. Subhanallah. Kok imam diam aja ini. Subhanallah. Makmumnya pun cuma bilang subhanallah. Sama-sama lupa. Maka salat diselesaikan tanpa bacaan Quran. Begitu selesai salat berjamaah, imam bertanya, "Lima la tuzakkirtumani? Laqad nasitu bil ayah." Kenapa kalian diam saja? Kalian tidak mengingatkan aku lupa dengan bacaan Quranku. Subhanallah, padahal imamnya hafal 30 juz. Persis seperti jamaah ikhlas. Hafal 30 juz apa juz 30?
Bu, Pak, hafal berapa juz? 30. Juz apa juz 30? Beda sedikit, enggak apa-apa. Beda sedikit. Apa kata makmum? Kaifa nuzakkiruk wa la nunasina aidan? Bagaimana kami mengingatkan Anda, kami juga lupa dengan Quran kami. Maka sang imam lari mengambil Quran dari lemari. Begitu dibuka Quran kita bersih, Bu. Nanti Quran kita bersih. Tidak ada satu huruf pun seolah-olah belum pernah dicetak itu Quran. Subhanallah. Kemudian kiamat akan terjadi ketika Ka'bah diangkat dari muka bumi. Nanti Ka'bah tidak ada lagi, Bu. Kemudian kiamat akan terjadi ketika orang beriman sudah tidak ada lagi di muka bumi. Gak ada orang beriman, walaupun imannya sebesar biji zarah tidak ada, biji sawi dicabut imannya. Bagaimana cara orang beriman dicabut serempak nyawanya di muka bumi? Dengan angin iliyin. Satarihu riham min ardil Hijaz. Akan berhembus sebuah angin dari bumi Hijaz. La tamuru ala ahadin kana fi qalbi misqala dzarratin min iman ila qabadasu. Tidak melewati seorang pun di dalam hatinya ada iman walau sebesar biji sawi, melainkan akan dicabut nyawanya. Fayabqa syururun nas, maka yang tersisa di muka bumi adalah makhluk yang buruk. Laisa lahum iman walau bimiski dzarrah. Mereka tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Lalu di mana iman mereka? Iman mereka ya bi'udinahu bi'ardi minad dunya. Mereka menjual imannya dengan dunia. Orang-orang saat itu sudah menjual imannya demi pangkat di pundak, demi bintang di pundak, demi jabatan dan demi triliunan. Sudah banyak orang yang menjual imannya saat itu. Sekarang sudah terjadi belum? Halo? Sudah. Sudah ada orang menjual imannya demi pangkat dan jabatan, demi triliunan. Sudah di Palembang. Oh enggak. Ilahim tuba'asusah, kepada mereka lah kiamat diutus. Jadi makhluk yang terburuk di muka bumi adalah yang menyaksikan kiamat terjadi. Maka pada saat itu insya Allah kita sudah tidak ada. Kita sudah dicabut nyawanya oleh sebuah angin yang sangat lembut berhembus dari bumi Hijaz. Hijaz adalah Saudi Arabia. Tempat yang terbentang dari Mekah ke Nabawi, tangtashu min Makkah ila Madinah fahuwal Hijaz. Itu Bapak Ibu. Nah, kita lihat sekarang, setelah sahabat tadi orang laki-laki tadi bertanya kepada Rasulullah SAW, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Tara ra'i al-ghanam al-masakin hufatan uratan yaskununa fi makanin murtafi' wa hum yatatawwaduna fil bunyan hatta 'ala fawqa al-jabal. Engkau akan menyaksikan para pengembala kambing yang miskin tanpa alas kaki, telanjang dada, hanya sarungan saja. Pengembala kambing itu akan tinggal di gedung-gedung bertingkat. Bahkan mereka berlomba-lomba membangun bangunan tinggi mengalahkan tingginya gunung. Hari ini Mekah seperti itu Bapak Ibu. Dulu mereka miskin, pengembala kambing tanpa alas kaki, telanjang dada, hanya sarungan saja. Sekarang mereka tinggal di gedung-gedung yang bertingkat. Lihat di sekeliling Masjidil Haram. Sedih saya Bapak Ibu. Bahkan dari arah mana? Arah barat sudah tidak terlihat lagi Masjidil Haram. Tertutup oleh hotel yang baru. Sedih saya Bapak Ibu. Ini yang Rasulullah maksudkan. Lalu laki-laki itu pergi mengucapkan salam. Lalu keluar dari masjid. Dikejar sama Umar bin Khattab. Begitu Umar melihat, loh kemana? Langsung menghilang. Mana orang pergi kemana? Gak ada dia. Ya Rasul, menghilang dia. Tersenyum Rasulullah SAW. At-tadrina man huwa? Tahukah kalian siapa dia? Allahu a'lam wa rasuluhu ya'lam. Allah Maha tahu dan Anda mengetahuinya. Innahu Jibril, dia Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kalian mengajarkan agama kepada kalian. Itu tadi Jibril Bapak Ibu. Nah, nanti kalau ada tamu tadi undang ikut sholat tiba-tiba menghilang, jangan-jangan Jibril itu Pak. Kalau saya sudah laporan tadi sama Pak DKM. Jamaah. Nah, masjid yang pertama yang dibangun di muka bumi adalah Al-Masjidil Haram. Di dalamnya ada Ka'bah. Kenapa Ka'bah ada di Mekah tidak di Palembang? Karena Mekah lurus dengan arsy Allah.
Ya Adam, ini ladaya baitun bi Bakkah mubarakah allati tusawi ya Adam. Aku punya satu rumah Ka'bah, di mana Ka'bahku itu berada di Mekah dan Mekah lurus dengan arasku. Ini alasan kenapa Ka'bah di Mekah, karena Mekah lurus dengan aras Allah, sehingga sucinya aras Allah hadir di tanah suci Mekah, sehingga Mekah suci sesuci aras Allah. Itulah arti haram. Maka Mekah disebut tanah haram karena lurus dengan aras Allah, sehingga sucinya aras Allah hadir di tanah Mekah. Itu yang Rasulullah tegaskan. Inna hadzal balad haramahullah yauma khalaqas samawati wal arda fahuwa haramun bi hurmatillah ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya negeri Mekah ini Allah sucikan dia, Allah haramkan dia di hari Allah ciptakan langit dan bumi. Maka Mekah akan tetap suci dengan kesucian Allah sampai hari kiamat. Namun sedih saya Bapak Ibu, sekali lagi keluar dari Ka'bah, menangis kita di Ka'bah, di depan Ka'bah ketika kita sholat. Ketika keluar Ka'bah, orang-orang lapar, ngantri beli McDonald, McD. McD penuh, Pak. Ya Allah, bukankah ini produk yang harus diboikot oleh umat Islam? Bukankah sekian persen sumbangan keuntungannya dijadikan peluru, dijadikan bom yang menghancurkan, membunuh saudara-saudara kita di Palestina? Kok malah dibeli? Di negara-negara barat yang bukan negara Islam, mereka sudah kompak memboikot produk McD, KFC, bahkan juga Pizza Hut. Di sana penuh Bapak Ibu. Sedih saya, ya Allah, apa mereka tidak tahu? Itu di Mekah Madinah Bapak Ibu. Tidak percaya, silahkan buktikan. Saya sudah membuktikan, istri saya saksinya. Antri mereka. Betul nih? Ya. Sedih saya Bapak Ibu. Itulah Mekah dan Madinah. Banyak mereka yang beribadah umrah kemarin Bapak Ibu. Seperti ibadah haji saja. Penuh Masjidil Haram. Kami mau keluar saja jalannya begini Pak. Berdesak-desakan untuk keluar dari Masjidil Haram. Saking penuhnya. Tapi nyaris tidak ada satu negara pun yang bisa menyelamatkan Palestina dari kebiadaban Israel. Banyak umat Islam di muka bumi. Tapi tidak bisa mengalahkan satu negara yang bernama Israel. Kemana ini umat Islam? Kayaknya umat Islam sibuk nonton bola. Betul? Sibuk ini main game. Bapak Ibu, inilah yang terjadi. Kemudian masjid yang mulia kedua adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ada di Madinah Bapak Ibu sekalian. Masjid Nabawi ada di Madinah. Ada satu hal yang menarik Bapak Ibu. Ketika kami kajian di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, di Masjid Nabawi maksud saya. Kalau di Masjidil Haram kami hanya memberi bimbingan tentang manasik umrah, cara memakai pakaian ihram dan apa yang kita lakukan dengan tawaf dan sa'i, lalu tahallul terakhir, setelah itu selesai kita umrah. Nah, Bapak Ibu dan Bapak Subhanahu wa taala, masjid yang kedua yang dibangun di muka bumi, kata Rasulullah menjawab pertanyaan Abu Zar, ya Rasulullah, ayul masjid bunya fil alam awalan. Wahai Rasulullah, masjid apa yang pertama kali dibangun di muka bumi? Al-Masjidil Haram. Yang kedua, Al-Masjidil Aqsa. Aqsa artinya paling jauh. Jarak dari Masjidil Haram 1233 km. Jadi itu jarak yang ditempuh Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Di mana Masjidil Aqsa? Di Palestina, Bapak Ibu. Ini Masjidil Aqsa. Saya perlihatkan pada Bapak Ibu. Di mana Rasulullah diisrakan dan dimi'rajkan kemari Bapak Ibu. Ini Masjidil Aqsa Bapak Ibu betul.
Nah, tempat yang ada dalam garis merah inilah Masjidil Aqsa. Ya, ini Masjidil Aqsa yang ada dalam garis merah. Luasnya 14,4 hektar. Inilah kiblat pertama kita. Ketika Isra Mi'raj Rasulullah ke sini, masuk lewat Babul Maghribah, pintu barat sini. Nah, ini pintu barat Rasulullah masuk. Ya, luasnya 14,4 hektar. Di dalamnya ada 5 masjid besar, 2 di atas lantai Al-Aqsa. Yang pertama Masjid Dome of Drak atau Qubatus Sahra. Diberi nama Dome of Drak atau Qubatus Sahra karena di masjid inilah terdapat batu Mi'raj yang dinaiki Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Sidrah itu terminal, Muntaha penghabisan. Jadi ada kemungkinan Sidratul Muntaha adalah ujung alam semesta. Rasulullah naik menggunakan batu itu ke ujung alam semesta. Batunya di dada masjid ini. Dan batunya sebesar kubah emasnya. Nah, masjid yang kedua Masjid Kibli. Nah, ini yang berkubah hitam. Disebut Masjid Kibli karena di masjid inilah salat pertama kali menghadap ke Ka'bah. Ka'bah sebelah sini. Dulu 16 sampai 17 bulan Rasulullah menghadap ke sini. Lalu turun Al-Baqarah 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tarda fawalli wajhaka syatra Masjidil Haram. Nah, maka Rasulullah menghadapkan wajahnya ke Masjidil Haram ke arah sini. Nah, salatnya di masjid ini. Maka diberi nama Masjid Kibli, Masjid Kiblat. Di bawah Masjid Kibli, nah ini ada tangga ke bawah, ada Masjid Al-Aqsa yang ketiga, Masjid Al-Aqsa Al-Qadim. Nah, di bawah lantai ini, di sana ada sumur zaitun. Jadi para sahabat kalau datang ke Al-Aqsa, mereka memberikan zaitun, minyak zaitun untuk menyalakan listrik di sini. Israel hari ini pun suka memadamkan listrik, maka minyak zaitun itu menjadi pengganti untuk menyalakan. Kemudian yang keempat di bawah lantai ini, nah ini ada tangga ke sini, masuk pintu ini atau di bawah ini ada tangga juga masuk ke dalam. Ada Masjid Marwani, masjid yang keempat. Di sana di sudutnya terdapat mihrab Siti Maryam dan mihrab Nabi Zakaria. Yang kelima di sini nih ada tangga ke bawah, itu Masjid Buraq. Masjid Buraq. Di mana di masjid itu ada cincin besi tempat Rasulullah mengikatkan tali kekang buraqnya. Sampai sekarang masih ada. Nah, Bapak Ibu rahmati subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi dengan masjid ini? Di bulan Ramadan 2018 orang-orang Palestina sekarang pun sama dilarang sholat di Masjidil Aqsa. Berani sholat di Masjidil Aqsa ditembak mati, Bapak. Inilah yang terjadi dengan masjid kita, kiblat kita yang pertama. Padahal masjid ini adalah masjid yang mulia. Salat di sini sama dengan 500 sampai 1000 kali lebih baik daripada salat di masjid lain. Bapak Ibu, Allah berfirman pada Nabi Sulaiman, "Ya Sulaiman, is'alni salasatan sa'utiha iyak." Hai Sulaiman, minta 3 permintaan, aku kabulkan. Ayo minta 3 permintaan. Nabi Sulaiman minta, "Ya Rabb, atini mulkan allati lam tuti qabli wa ba'di hatta taqum as-saah." Ya Allah, berikan aku kerajaan yang belum pernah kau berikan pada siapapun. Maka Allah berikan kerajaan kepada Nabi Sulaiman. Kerajaan yang sangat luas, bukan hanya manusia yang menjadi pengikutnya, binatang pun menjadi pengikut Nabi Sulaiman. Sampai ada binatang bernama burung hudhud. Semut pun menjadi pengikut Nabi Sulaiman. Bahkan Nabi Sulaiman bisa bicara dengan semut. Subhanallah. Persis kepala negara NKRI bisa bicara dengan bebek dan itik di Kalimantan, Bapak Ibu. Seletot saya. Betul ya? Pernah berkunjung ke peternakan, padahal istana negara sudah penuh sama para pendemo minta aspirasi dari kepala negara. Suara jeritan daripada itik ternyata yang lebih didengar. Halo? Halo? Aman? Lanjut? Alhamdulillah. Besar kekuasaannya, belum pernah ada yang memiliki. Bahkan Allah perintahkan angin tunduk melayani Nabi Sulaiman. Cukup Nabi Sulaiman duduk di atas karpetnya, terbang tuh Nabi Sulaiman. Gak perlu pakai pesawat terbang, gak pakai Citylink, gak pakai Lion Air. Cukup naik sejadah, terbang tuh atas perintah Allah. Bahkan air Allah perintahkan, layani Sulaiman kekasihku, Nabi dan Rasulku. Subhanallah. Yang kedua, ya Rabbi, ij'alni malikan adilan kama tarda. Ya Allah, jadikan aku pemimpin yang adil sebagaimana
keadilan yang kau ridhoi. Maka jadilah Nabi Sulaiman raja yang paling adil. Semut pun merasakan keadilan Nabi Sulaiman, tidak diinjak-injak. Di Indonesia semut merasakan keadilan? Mari kita tanya pada rumput yang bergoyang di sana. Yang ketiga, nah ini peluang bagi kita. Ya Rabbi, la tada'ala hadin alladhi yazur masjid hada. Ya Allah, jangan kau biarkan siapapun ya Allah, walaupun hanya seorang, berkunjung ke masjidku ini sampai hari kiamat menjelang tiba. Datang ke masjidku ini ya Allah, lalu dia solat di dalamnya walaupun cuma 2 rakaat. Walaupun cuma 2 rakaat, solat di dalam, lalu bertobat kepada Allah atas semua dosa-dosanya. Apa kata Rasulullah SAW? Sulaiman alaihissalam meminta, ya Allah, illa anta hutta anhu khataya qabla an yakhruja min hadzal masjid. Engkau bersihkan semua dosa-dosanya sebelum keluar dari masjid ini. Allahu Akbar. Artinya apa? Datang kita berniat umrah setelah Mekah, Madinah, lalu kita ke Masjidil Aqsa. Salat kita 2 rakaat dimanapun, mau di Masjid Dome of the Rock, Masjid Kibli, atau di luar di halaman sini. Lalu kita bertobat kepada Allah atas dosa-dosa kita. Keluar kita dari Masjidil Aqsa bersih tanpa dosa-dosa, habis dosa-dosa kita. Kenapa sehebat itu keutamaan solat di Masjidil Aqsa? Karena perjuangan untuk sampai ke sana, itu namanya jihad fisabilillah. Susah Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan Ustaz Randi. Tidak mudah. Kita bisa mabit di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Saya janjian sama istri, kita solat di pintu itu, kita solat di dekat pintu King Abdul Aziz, King Fahd, silahkan, gampang. Mekah, Madinah, tapi tidak dengan Masjidil Aqsa Bapak Ibu. Kita datang ke Masjidil Aqsa, kita akan menyaksikan saudara-saudara kita di sana dizolimi dan dibantai. Ini di bulan Ramadan 2018. Jangankan untuk sholat tarawih, sholat Jumat saja, para pemudanya tidak boleh masuk ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Padahal ini adalah milik umat Islam. Kuncinya tentara Yahudi yang pegang, pintunya mereka yang buka. Siapa yang boleh masuk? Hanya kakek-kakek dan nenek-nenek saja. Allahumma a'idil masjid al-aqsa Ini 2018. Saat kami berkunjung ke sana, Bapak Ibu, sedih saya. Saya boleh masuk karena saya bukan orang Palestina. Betapapun saya masih muda. Saya masih muda, Bapak Ibu. Boleh saya masuk karena saya bukan orang Palestina. Tapi sedih ketika melihat orang Palestina mau Jumatan malah perang dulu melawan tentara Yahudi. Ini Masjidil Aqsa. Maka bersyukur kita di Indonesia masih aman, Bapak Ibu. Ini nikmat yang sangat besar yang akan Allah hisab nanti. Barangkali situasi seperti sekarang mimpi bagi saudara-saudara kita Palestina sekarang, Bapak Ibu. Betul? Allahu Akbar. Allahumma 'alaika bihim fa innahum la yu'jizunak ya qawiyyu ya matin. Allahumma munzil al-kitab mujri as-sahab. Seorang pemuda memaksa masuk, ditembak, Bapak Ibu. Tidak peduli siapapun dia, hanya kakek-kakek dan nenek-nenek yang boleh masuk. Maka anak-anak muda mereka sholat tarawih di jalan-jalan di luar Masjidil Aqsa. Itu pun dibatasi hanya 45 menit. Tidak boleh lebih dari 45 menit. Lebih dari 45 menit mereka diusir, dipentung, bahkan ditembak mati, Bapak Ibu, dan dibombardir. Inilah nasib saudara-saudara kita di Palestina, wabil khusus di sekitar Masjidil Aqsa. يومئذ يبدو النار والساعة ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Kalau kita di Indonesia
Suka dapat parcel isinya biskuit, Orson. Di sana tidak, Bapak Ibu. Ini parcel yang berisi bom-bom kematian. Saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, mereka sahur di bumi, berbukanya di surga. Karena siang hari mereka dibantai habis Yahudi. Bila waktu telah berakhir, kita sayangi diri kita. Tak sempat beramal. Bila waktu telah berakhir, tak ada yang mau ikut kita ke dalam kubur. Amal yang nyata yang kita kerjakan dalam hari-hari yang menjadi teman sejati kita. Bila waktu Dua peluru bersarang di dada anak ini, Bapak Ibu. telah berakhir, Apa dosa anak ini? Tidak ada. Yang ada adalah kekejaman Yahudi pada mereka. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم Jika kita di Indonesia, di masjid ini, di musola ini, kita sholat sehari semalam 5 kali berjamaah. Di Palestina 7 kali sehari semalam. Selain sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya, kita sholat jenazah setiap hari, Bapak Ibu. Selalu ada yang dibantu oleh Yahudi, Bapak Ibu. السواد على أغبارنا على النجمة من أبنائنا ومن أبنائنا نادم عن يتمنى على الأرض. Apalagi pembantaian terakhir sejak 7 Oktober. Tanggal 1 saya dan istri masih di Yerusalem. Tanggal 1 saya masih sholat subuh di Masjidil Aqsa. Lalu saya masuk dan kami masuk ke Jordan. Di Jordan kami 3 hari. Tanggal 4 akhir malam, awal tanggal 5 kami di Indonesia. Tanggal 7 sudah meledak bom di Gaza. Inilah saudara-saudara kita di Palestina. Hatta liyaum sampai bulan Ramadan ini. Mereka sudah lapar sebelum Ramadan tiba. Mereka sudah kelaparan. Mereka bingung. Apakah sah saum kami? Kami tidak sahur. Kami tidak buka. 14 kami lapar setiap hari, setiap malam. Ini nasib saudara-saudara kita di sana, Bapak Ibu. Dan inilah jeritan para bunda-bunda yang kehilangan suaminya. Kehilangan anak-anak mereka yang tercinta. Di mana umat Islam dunia? Di mana bangsa-bangsa Arab? Apa mereka berat dan jauh sehingga mereka tidak mau membantu Palestina? Dekat, Bapak Ibu. Dekat, sangat dekat sekali. Namun kabar gembira disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Allah memberikan isyarat bahwa penderitaan Palestina tidak lama lagi akan segera berakhir. Amin. Amin. Bapak Ibu, kabar gembira dari Rasulullah SAW ini diperlihatkan oleh para ulama. Bahkan Allah memperlihatkan kepada kita isyarat tentang kemenangan Palestina dan kehancuran Yahudi. Malaikat-malaikat kecil Allah kirim untuk merobek bendera bangsa biadab ini, Bapak Ibu. Malaikat-malaikat kecil ini aja paham. Burung saja paham siapa teroris yang sesungguhnya. Masa manusia tidak bisa membedakan mana teroris yang sesungguhnya di muka bumi? Dirobek benderanya. Ini bangsa yang tidak berhak tinggal di muka bumi, kata burung ini. Begitu pula dengan burung yang satu ini, Bapak Ibu. Dia berani menurunkan bendera biadab bangsa teroris di muka bumi.
tanpa takut sedikit pun. Isyarat dari Allah kehancuran bangsa pembantai saudara-saudara kita di Palestina. Allahu Akbar. Begitu pula dengan kucing ini, Bapak Ibu. Kucing ini pun tahu siapa teroris sesungguhnya. Dia berani turunkan bendera Israel ini. Ini bendera bangsa yang biadab. Teroris yang sesungguhnya, pembantai umat Islam Palestina. Harus diturunkan. Betapapun kucing ini sadar, di belakang dia ada CCTV. Begitu dia menurunkan bendera Israel, dia lari takut dikejar sama tentara Israel. Karena dia paham tentara Israel ini biadab. Bapak Ibu, nah ini isyarat kalau mereka akan segera Allah hukum. Amin. Silakan Bapak Ibu pelajari di dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-5 sampai ayat ke-8. Ayat ke-4 bahkan, ayat ke-4 sampai ayat ke-8 isyarat Allah akan menghancurkan bangsa yang satu ini. Kapan tepatnya Ustaz bangsa ini akan dihancurkan? Wallahu a'lam bishawab. Ada hadis di mana Rasulullah menjelaskan pada kita bahwa sebelum hari kiamat nanti Islam akan tegak untuk yang terakhir kalinya. Sekali lagi tersisa kebangkitan Islam, ayah bunda. Ini kata Rasulullah SAW. Inna Allaha yab'asu min hadihil ummah ala rasi kulli mi'ati sanah man yujadidu dinaha. Dari Abu Hurairah riwayat Imam Abu Daud. Sesungguhnya Allah akan mengutus dari umatku ini setiap kelipatan 100 tahun sekali. 100 tahun sekali. Man yujadidu dinaha. Seseorang yang akan memimpin dan memperbaiki agamanya. InsyaAllah pemimpin dunia Islam sudah ada sekarang. Tinggal nunggu Allah islahkan nanti di tanah suci Mekah. Kapan Ustaz? InsyaAllah secepatnya Bapak Ibu. Ya. Ciri-cirinya nanti kalau Raja Arab meninggal dunia, Raja Salman meninggal, lalu 3 putra mahkotanya berebut kekuasaan, Muhammad bin Salman, Al-Walid bin Talal, Khalid bin Farhan. Apakah 3 orang laki-laki ini putra mahkota berebut kekuasaan? Wallahu a'lam bishawab. Kita tunggu apa yang terjadi di musim haji tahun ini. Mudah-mudahan Allah segera memberikan isyarat kemenangan bagi kita umat Islam. Dan ternyata beberapa ulama dan penghafal Quran di Palestina, mereka bermimpi ada satu bangsa yang dimimpikan dalam mimpi mereka. Dan Rasulullah menyebutkan bangsa inilah yang akan membebaskan Palestina. Ada yang tahu bangsa mana? Bukan. Gak yakin saya Indonesia. Baru dengan BPJS aja sudah jungkir balik. Apalagi menghadapi Israel. Betul. Bangsa mana? Bangsa Palembang. Bangsa Palembang kata Rasulullah. Iya Bapak Ibu tuh lihat hadisnya. Inna rabbi zawaliyal arda. Sesungguhnya Allah Tuhanku membentangkan bumi ini untukku. Hatta ra'aitu masyariqal maghribaha. Bumi yang bulat dibikin datar sehingga terlihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Wa'tani al-kanzain. Allah berikan kepadaku 2 pusaka. 2 pusaka Allah berikan padaku. Al-ahmar wal abyad, pusaka merah dan pusaka putih. Rasulullah menyebutkan merah putih dalam hadisnya. Pusaka merah putih. Wa ana ammati, dan sungguh umatku, saya belum mulku akan sampai kembali kekuasaannya. Ma zawala minha, dari timur hingga ke barat yang Allah bentangkan. Insyaallah dengan merah putih ini umat Islam Indonesia akan kembali menguasai dunia, membebaskan Palestina, merebut Masjidil Aqsa dari Zionis Yahudi. Takbir! Siap bebaskan Palestina Bapak Ibu? Siap merebut Al-Aqsa dari Yahudi? Tapi yang jawab siap ibu-ibu sama bapak-bapak ini. Mana pemudanya? Hanya 1 pemudanya di belakang sana. Sama adek ini. Adek siap bebaskan Palestina, Dek? Siap katanya. Masya Allah. Adek punya berapa teman? Mana pemudanya ini yang ada kakek-kakek sama nenek-nenek? Gak mungkin. Bapak Ibu rahmati Allah, saya mengatakan hadis ini bukan tentang Indonesia, tetapi para ulama justru banyak memberikan pendapat isyarat Indonesia yang akan memimpin kebangkitan Islam. Ini guru saya, saya belajar sejarah Palestina dari beliau. Beliau adalah Ketua Rabita Ulama Palestin, Syekh Ali Al-Abbasi. 2016 kami sholat subuh berjamaah di Masjid Kibli. Beliau imamnya. Ya, saya sembunyi-sembunyi biar beliau nggak tahu. Ternyata sepatu saya di samping sepatu beliau. Jadi ketahuan, ya. Beliau yang melepas kami ketika kami pulang ke Indonesia.
Dan ini Dr. Yusuf Abu Sunailah, pakar ilmu hadis. Kami belajar hadis dari beliau tentang hadis-hadis akhir zaman. Dan ini Dr. Abu Bakar Al-Awawidah, politikus ulung dari Hamas. Mereka kita tanya tentang Indonesia dan mereka sepakat. Ada kulli biladin alladziina yaquluna al-islam dinahum antum ya Indonesia lamma yahtarkumullah li zadi hadadin qabla sa'ah. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, kalian Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Tinggal Indonesia yang belum. Arab sudah di zaman Rasulullah dan para sahabat. 610 sampai 632 Masehi, dari Madinah Rasulullah menguasai dunia. Afrika sudah di zaman Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi, gubernur Mesir. Dari Kairo, Mesir, Afrika, beliau memenangkan perang salib 1187 Masehi. Eropa sudah di zaman Muhammad Al-Fatih, Sultan Turki paling muda, usia 22 tahun menguasai 21 negara. Konstantinopel yang terakhir beliau kuasai. Tepat tanggal 29 Mei 1453, dari Konstantinopel, Turki, dunia dikuasai kaum muslimin. Yang belum Allah pilih Indonesia, insya Allah. Bahkan para habaib kita, Syekh Muhammad Ismail Zain Al-Yamani, beliau sudah meninggal dunia. Beliau mimpi sebelum wafat bertemu Rasulullah SAW. Begitu pula Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Hasani. Bahkan guru beliau Syekh Utsman mendapatkan kasyaf bertemu Rasulullah. Rasulullah bersabda, Indonesia adalah saudara-saudara kalian yang akan membebaskan Palestina. Allahu Akbar. Bapak Ibu, apa kata Rasulullah SAW kepada Siti Maimunah? Ya Rasulullah, atina fi Baitul Maqdis. Berikan kami fatwa nasihat tentang Baitul Maqdis. Ardul mahsyari wal mahsyar. Palestina akan menjadi tempat nanti kita dihimpun di padang mahsyar di yaumul hisab. Dan kita tempat di mana Palestina tempat kita bertebaran ke surga atau ke neraka manusia. Ya Rasul, kata Rasulullah, itu wasulfi, datanglah kalian berziarah ke Masjidil Aqsa, salatlah di sana. Ya Rasulullah, araita in lan mastati an natahammal ilaih. Ya Rasulullah, jika kami tidak bisa datang ke Masjidil Aqsa, jauh ya Rasul, kami tidak punya uang, sedekahkan harta kalian. Fatuhdilahu zitan, maka hadiahkan zaitun-zaitun kalian. Maksudnya sedekahkan harta kita untuk membantu menjaga Palestina, menjaga Masjidil Aqsa. Sama dengan kalian datang dan sholat di sana, 1000 kali lebih baik daripada sholat dimanapun. Kita membantu saudara-saudara kita di Palestina yang sedang berjuang membela Palestina, sama dengan kita berjuang di jalan Allah. Berapapun yang kita sumbangkan, itu akan menjadi saksi di hadapan Allah nanti, insya Allah. Bapak Ibu, jadi gimana? Siap bebaskan Palestina? Dengan cara apapun? Bapak Ibu, ini saya membawa minyak kasturi. Ketika saya memegang batu Mi'raj, ini saya perlihatkan Bapak Ibu. Inilah batu Isra Mi'raj yang dinaiki Rasulullah ketika naik ke Sidratul Muntaha, melewati 7 lapis langit. Ini batunya Bapak Ibu. Ini batu Isra Mi'raj, batu Mi'raj, namanya Mi'raj, batu Mi'raj. Nah, tempat Rasulullah berdiri seperti abang ini berdiri, ini sedang dibersihkan. Karena pergantian musim dari musim panas ke musim dingin, membuat batu ini berlumut. Kalau batu ini tidak dibersihkan dari lumut, khawatir hancur batu ini. Jadi selalu dibersihkan setahun mungkin 2 kali. Ya, ketika di sela-sela saya berkunjung ke sana, ini sedang dibersihkan Bapak Ibu. Nah, ini batu di bawah kubah emas. Batunya sebesar kubah emasnya. Masjid ini dibangun dulu oleh Umar bin Khattab, kemudian disempurnakan oleh Nuruddin Zamki dari Turki. Sempat dibangun juga oleh Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi, Bapak Ibu. Nah, ada pilar, ini sedang ngantri untuk, ini ada pilar, di mana di pilar ini ada lubang. Lubang ini bisa ditembus dengan satu tangan kita. Tangan kita bisa menyentuh batu, dan batu itu lengket. Cepal, lengket. Ketika saya cium, bau minyak kasturi. Nah, inilah minyak kasturinya. Ini oleh-oleh dari sana, tapi kami kemas dengan kemasan Indonesia. Ini harum seharum minyak kasturi. Oh, pantas. Kenapa Rasulullah mensunnahkan ini? Rasulullah selalu menggunakan minyak kasturi ketika sholat 5 waktu, sholat tarawih, Idul Fitri, Idul Adha, sholat Jumat. Karena Rasulullah teringat dengan harum minyak kasturi yang tercium sampai ke Sidratul Muntaha. Bahkan di surga,
minyak wangi ini tercium harumnya. Subhanallah. Bapak Ibu yang membutuhkan silakan. Di depan ada nanti teman kami. Ada Bang? Ada ya? Ada kurma juga, ada kurma ajwa, ada kurma sukari oleh-oleh kami dari Mekah Madinah. Bapak yang membutuhkan silakan. Bahkan ada madu untuk kita menjaga stamina agar kita kuat selama ibadah saum Ramadan. Batu ini terapung Bapak Ibu dan kita bisa sholat di bawahnya. Nah, ini bagian bawah dari batu Mi'raj. Kita bisa sholat di bawahnya. Kurang lebih ada bisa menampung 25 orang sholat berjamaah di bawah batu ini. Ya, batu ini bisa kita pegang bagian bawahnya dari bawah batu ini. Ini kaum muslimin yang sedang berkunjung. Nah, ini bagian bawah dari batu Isra Mi'raj ini. Bapak Ibu, baik. Sebagaimana fatwa Rasulullah tadi, apa yang harus kami lakukan? Sedekahkan harta kalian. Bebaskan Palestina dengan harta-harta kalian. Bapak Ibu rahmati Allah, tadi sudah diperlihatkan bagaimana kunjungan kami ke Palestina. Saya dulu sempat bergabung dengan Harokah, sebuah pergerakan langsung membantu Palestina. Namun susah Bapak Ibu. Kita dikepung tentara Yahudi. Kapal kita, Bapak Ibu pernah mendengar tragedi Mafi Marmara? Teman kami ditembak di sini. Surya, Abang Surya. Alhamdulillah beliau sehat. Sampai sekarang beliau selamat. Ya, saya hanya bertugas untuk menyebarkan sosialisasi ini tentang Palestina. Teman-teman kami yang berangkat. Namun kemarin kami berangkat sendiri bersama. Saya berangkat berdua bersama Bang Randi. Tadinya mau masuk ke Gaza tapi tidak bisa. Tapi insya Allah kunjungan berikutnya mudah-mudahan kami bisa sampai ke Gaza. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ustaz, saya ingin membantu Palestina. Bila nanti Allah dan Rasul bertanya kepada saya bisa menjawab. Bagaimana caranya Ustaz? Ustaz Randi akan menjelaskan. Silakan Ustaz Randi.